Buku harian mini yang selalu aku simpan sejak masih sekolah, kini dalam genggaman Farid. Entah kenapa benda itu tidak segera aku asingkan saat sedang bersamanya. Bagaimana jika dia membaca apa yang tertulis di dalam buku itu? Aku sudah dapat membayangkan seperti apa reaksinya. Buku harian itu pemberian Kenzo saat kami masih duduk di bangku SMP. Aku menuliskan semua kenangan yang terjadi bersamanya dalam benda tersebut. Aku selalu menyelipkannya di dalam koper yang kini ada di depan Farid. Sebenarnya, aku sudah lama tidak membuka buku harian tersebut, tetapi aku tidak pernah memindahkannya dari koper itu. Kenapa Farid menemukannya? Padahal benda itu tersimpan di tempat kecil dalam koper yang aku bawa ke rumah ini sejak awal pernikahan. Itu buku harian udah gak penting. Lihat aja bentuknya, udah mulai usang. Aku berusaha memberikan alasan agar Farid tidak curiga. Kalau gak penting, kenapa tersimpan di tempat kecil dalam koper ini? Ternyata dia masih melanjutkan pertanyaannya. Aku tidak tahu harus memberikan jawaban apa kepadanya. Dia pun mulai membuka buku harian itu. Sekarang aku benar-benar pasrah dengan apa yang akan terjadi. Nama laki-laki yang menyebabkan perpisahan kami jelas terpampang dalam benda tersebut. Sedalam itu cintamu padanya, sayang. Apa yang kutakutkan akhirnya terjadi. Itu hanya masa lalu. Masa lalu yang gak berhasil kamu keluarkan dari pikiranmu. Dia membuka buku harian itu lembar demi lembar. Itu gak benar. Kalau gak benar, kenapa kamu masih menyimpan benda ini? Kamu lupa dengan anak kita. Apa yang dia pikirkan kalau dia tahu ternyata mamanya masih memikirkan lelaki lain? Aku tidak heran dengan sikapnya yang selalu berhasil melemparkan kesalahan kepadaku. Itu sudah menjadi kebiasaannya sejak awal kami menikah. Aku lupa kalau ternyata aku masih menyimpannya. Aku hanya ingat saat pindah ke rumah ini, aku membawanya. Dulu, aku biasanya membaca buku harian itu saat Farid sudah tidur. Tolong hargai perasaanku, sayang. Suami mana yang tidak sedih mengetahui istrinya masih tetap menyimpan benda kenangan tentang pria lain? Hatiku sakit. Dia ternyata seorang CEO tidak setegar yang aku pikirkan selama ini. Iya, aku minta maaf. Kamu boleh membuangnya sekarang. Apa yang ada di dalamnya udah gak berarti bagiku. Aku hanya ingin fokus dengan suami dan calon anakku. Aku sangat yakin mengatakan apa yang seharusnya aku lakukan. Aku gak nyangka sedalam itu rasa cinta yang kamu miliki untuknya. Laki-laki yang berstatus sebagai suamiku tersebut masih saja membaca buku harian itu. Kenapa kamu masih ngotot baca isinya? Apa kamu sengaja ingin tetap menyalahkanku? Kamu masih aja sama seperti dulu, keras kepala. Aku kesal melihat sikapnya. Belasan tahun kamu memendam rasa untuknya, gak berniat membuka hati untuk pria lain. Kamu romantis banget, sayang. Aku yakin kalau ucapannya bukanlah pujian, melainkan sindiran. Baca aja sampai halaman akhir. Semoga hatimu gak panas. Aku pasrah dengan apa yang akan dia katakan. Percuma saja aku memintanya untuk berhenti membaca curahan hatiku di buku harian itu. Lebih baik aku memberikan saran kepadanya untuk mengetahui apa saja yang tertulis dalam benda tersebut. Aku sudah tahu pasti seperti apa sifatnya. Siang ini, matahari sangat terik. Aku mengintip pancaran cahayanya dari jendela kamar yang sengaja tidak dibuka. Walaupun pendingin ruangan sedang menyala, tetapi aku merasa gerah melihat sikap Farid yang tiba-tiba tidak memedulikan diriku setelah membaca buku harian tadi pagi. Dia justru menyibukkan dirinya di depan laptop. Dia sama sekali tidak memberikan perhatian sedikit pun kepadaku. Dia tidak memikirkan apakah aku sudah lapar atau belum. Dirinya kini kembali menjadi sosok yang menyebalkan. Farid, tiba-tiba aku mendengar suara mami mertua sambil mengetuk pintu kamar.
Masuk aja, Mi. Pintunya gak dikunci kok. Farid memberikan sahutan kepada maminya. Wanita parubaya itu pun membuka pintu, lalu melangkah ke arah Farid yang tampak sangat sibuk. Ini udah siang, bukannya mikirin makan siang istrinya, malah sibuk kerja. Akhirnya, mami mertua menyadarkan anak lelakinya tersebut. Iya, Mi, maaf. Farid menghentikan kegiatannya, lalu berjalan ke arahku. Mami tunggu di meja makan ya. Mami mertua pun meninggalkan aku dan Farid di kamar. Aku bahagia karena Farid kembali menunjukkan perhatiannya. Dia meraih tanganku. Kita makan yuk sayang. Aku merasa lega karena rasa laparku akan segera hilang. Kamu masih ingat punya istri? Aku tetap melampiaskan kekesalanku kepadanya. Yang pasti aku sangat ingat istri dan calon anakku, bukan ingat orang lain atau masa lalu. Aku benar-benar tersindir. Aku sangat yakin kalau dia masih kesal karena membaca tulisan yang ada di buku harian tadi pagi. Kamu masih marah? Tanya aku kepadanya. Dia sama sekali tidak memberikan balasan. Dia langsung menuntunku keluar kamar menuju meja makan. Aku kembali melihat sikapnya yang dulu. Selalu membuatku kesal bahkan tersakiti. Kenapa dirinya kembali menunjukkan sikap yang tidak kuinginkan itu? Mami masak makanan kesukaan kamu sayang. Mami menyuguhkan bubur ayam kepadaku setelah aku duduk di kursi meja makan. Terima kasih, Mi. Aku sangat terharu dengan perhatian mami mertua. Sambalnya jangan banyak-banyak ya sayang. Ingat kondisi kamu sekarang. Mami mertua sangat tahu kalau aku suka makanan pedas. Iya, Mi. Aku mengembangkan senyuman kepadanya. Aku mulai menikmati menu yang dihidangkan mami mertua. Sementara Farid memilih makan nasi dan lauk. Dia tidak bersuara sedikit pun. Seolah-olah dia hanya duduk sendiri. Dia juga tidak melihat ke arahku ataupun mami mertua. Rit, mami mau kasih saran nih. Mami mertua kembali membuka suara. Saran apa, Mi? Akhirnya, laki-laki yang kini kembali menyebalkan itu pun mengeluarkan suara. Apa gak sebaiknya kalian pindah kamar dari lantai 2? Kasihan Kay harus turun naik tangga dalam keadaan seperti saat ini. Mami mertua selalu menunjukkan rasa peduli dan perhatiannya kepada aku. Iya, Mi. Aku juga mikir gitu. What? Farid memikirkan apa yang mami mertua sarankan. Bagus deh. Ternyata kita punya pikiran yang sama. Kamu minta Bi Ina segera merapikan kamar di lantai 1. Mami mertua melanjutkan pembicaraan. Iya, Mi. Jawab Farid singkat. Aku tidak tahu apakah benar kalau Farid memikirkan apa yang disarankan mami mertua. Namun, hati kecilku sangat senang mendengar apa yang keluar dari mulutnya. Aku berharap agar dia kembali bersikap baik kepadaku. Jangan bersikap seperti ini, Rit. Seandainya kamu tahu apa yang kurasakan saat ini. Aku benar-benar telah membuka hati dan memiliki cinta yang tulus untukmu. Kenzo hanyalah masa lalu karena masa depanku bersamamu. Aku merasa lebih nyaman di kamar lantai 1. Akhirnya, malam ini aku merebahkan tubuh di tempat tidur tanpa harus menaiki anak tangga terlebih dahulu. Namun, hati ini masih tetap sedih melihat sikap yang Farid tunjukkan. Dia tetap sibuk menghadap laptop tanpa memedulikanku. Melihat sikapnya yang seperti itu, aku kembali mengingat tanggung jawab yang harus aku lanjutkan. Mungkin lebih baik aku mencari kesibukan daripada harus kesal menghadapinya. Aku bangkit dari rebahan, lalu meraih laptop yang aku simpan di laci nakas. Dia sama sekali tidak bertanya waktu pertama kali melihat benda berwarna hitam itu. Dia tidak tahu kalau aku memperolehnya dari hasil menyalurkan hobi. Aku kembali ke tempat tidur lalu bersandar. Beberapa hari ini, aku tidak fokus pada tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh para penikmat hobiku. Semoga mereka tidak kecewa. Farid melihat ke arahku sekilas, tetapi aku tidak menghiraukannya. Aku kembali fokus pada laptop.
dan mulai mengetik apa yang ada dalam pikiran. Sungguh, hati ini kembali merasa tenang melihat tulisan di layar. "Kamu ngapain, sayang?" Ternyata laki-laki dingin itu akhirnya mengeluarkan suara. "Gak ngapa-ngapain," jawabku sekenanya. "Gak mungkin. Buktinya kamu ngetik fokus banget." Dasar pria menyebalkan, selalu saja ingin tahu dengan apa yang kulakukan. "Lagi nulis kisah," aku memberikan jawaban dengan santai. "Kisah bersama masa lalu." Aku sudah dapat menebak jawaban yang akan dia berikan. "Iya," jawabku singkat. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang dia pikirkan. Dia juga bersikap dingin kepadaku hari ini. "Apa yang kamu pikirkan, sayang?" Aku melihat dia menghentikan kegiatannya. Dia menutup laptop, lalu berjalan menghampiriku. "Jadi, aku harus jawab apa?" Dia duduk di sampingku. Aku pun menutup benda di depanku. "Apa kamu sengaja ingin menyakitiku? Tidak cukupkah aku harus kesal membaca kebucinanmu hari ini di buku harianmu?" Ternyata dia kembali mengingatkan kejadian tadi pagi. "Kamu pikir aku gak sedih dengan sikapmu hari ini? Kamu sama sekali gak peduli padaku dan anakku. Seandainya tadi siang Mami tidak mengingatkanmu, mungkin aku akan kelaparan." Kamu kembali menunjukkan sikap egoismu. Aku merasa puas mengutarakan apa yang kupikirkan. Kamu yang memaksaku bersikap seperti itu. Hanya karena buku harian itu, kamu tega bersikap dingin padaku. Ini yang kamu sebut cinta. Kamu itu tetap sama seperti dulu, tidak tahu arti cinta. Aku yang salah karena percaya dengan ucapanmu. Kalau kamu ingin kembali seperti dulu, silakan. Tapi jangan pernah mengatur-atur hidupku. Aku bukan lagi karyawatimu. Kita tetap di kamar yang sama hanya karena status, bukan karena cinta. Menjauhlah dariku. Aku sangat sedih karena dia masih tetap menunjukkan sifat egoisnya. "Sayang, kenapa kamu ngomong seperti itu? Kamu salah paham." Dia mendekatiku. "Salah paham? Enggak sama sekali. Itulah sifatmu yang sebenarnya. Keegoisanmu tidak akan pernah hilang. Kamu hanya merasa selalu benar. Aku udah jelasin kalau buku harian itu tidak berarti lagi untukku. Tapi kamu tetap enggak percaya. Terserah kamu mau berpikir seperti apa. Aku tidak ingin kembali menjadi Keira yang dulu. Istri yang selalu mengalah dalam menghadapi keegoisan dan keras kepala Farid." "Sayang," dia berusaha meraih tanganku, tetapi dengan cepat aku tepiskan. Jika dia ingin kembali menunjukkan sikapnya yang seperti dulu, aku tidak peduli. Tetapi aku akan berusaha kuat dan bersabar. Aku justru akan makin leluasa melanjutkan tanggung jawab terhadap mereka yang menunggu hasil karyaku. Apakah hubungan Farid dan Keira akan baik-baik saja?